Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-8 lanjutan dari mata kuliah manajemen perbankan. Ya. Izinkan saya untuk bisa share screen dari materi kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi kemarin manajemen perbankan itu sendiri kalian sudah belajar banyak dari awal kalian masuk dan akhir ini kalian bisa masuk ya. Jadi mungkin nanti kita akan sama-sama berdiskusi tentang apa saja dari manajemen perbankan itu selama kurang lebih tengah semester ini. Jadi sesuai dengan RPS, hari ini kita akan belajar tentang risiko perbankan. Jadi perbankan memiliki risiko-risiko. Jadi dalam setiap lembaga keuangan, khususnya perbankan, pasti akan memiliki setiap risiko yang mana risikonya ya terdiri dari yang risiko ringan hingga risiko yang berat, yang berujung pada pidana dan perdata. Nah, itu yang menjadi kita perhatian kita. Lalu kemarin saya ingin terlebih dahulu bisa memberikan dan mengetahui pengetahuan kalian tentang manajemen perbankan itu sendiri. Kira-kira saat ini Indonesia itu memiliki perbankan yaitu bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Hampir semua negara memiliki bank sentralnya masing-masing, yaitu misalnya di Amerika yaitu adalah the Fed atau Federal Reserve dari merupakan bank sentral dari Amerika. Nah, di Indonesia juga sama. Keseluruhan perbankan di Indonesia itu akan diawasi oleh OJK dan dikoordinasikan atau diatur oleh Bank Indonesia dalam proses peredaran uangnya. Jadi itu. Jadi nantinya yang perlu kalian ketahui bahwa nantinya kita juga akan belajar tentang bank sentral itu sendiri. Lalu kita kalau bicara untuk materi kita pertemuan kali ini yaitu manajemen risiko, ya izinkan saya untuk share screen dari PPT dari manajemen risiko ini. Ya, terlihat ya di layar ya untuk PPT dari manajemen risiko ya. Risiko perbankannya ya. Ya. Melihat, Pak. Ya, pertama-tama kita ingin mengetahui tentang mengapa manajemen risiko itu diperlukan oleh dunia perbankan. Karena semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan. Ini kira-kira berbentuk apa ya? Kadang ini memiliki bentuk masing-masing. Jadi bentuk dari manajemen risiko ini perlu dikembangkan. Karena apa? Karena dari dunia perbankan itu senantiasa tumbuh, senantiasa memiliki kemajuan-kemajuan yang ada. Berikutnya adalah banyaknya produk dan jasa yang mirip satu dengan lainnya. Di antara lembaga keuangan tersebut, risiko pasar ataupun manajemen. Berikutnya adalah perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan. Lalu tadi ya saya ulang contohnya, jadi memang manajemen risiko itu diperlukan dalam dunia perbankan. Kenapa? Ya tadi sering terjadi kerugian pada lembaga keuangan, kita bisa lihat bahwa apabila risiko ini besar, maka akan mengakibatkan dari kerugian yang besar pula pada perbankan itu. Contohnya apa? Kita langsung ambil contoh adalah, nah ini adalah beberapa contoh resiko yang pernah terjadi dalam industri dalam negeri. Jadi antara lain adalah Bank BNI yang baru-baru ini ya ada kerugian BNI dalam hal ini adalah penerbitan dari LC fiktif. Di mana LC fiktif itu
menyebabkan kerugian dari bank BNI adalah dibobol sebesar 1,7 triliun. Nah, ini tentu kalian pernah ya mengikuti beberapa akhir ini kok ya. Jadi memang karena apa ya? Karena beberapa kendala ya tadi yang disampaikan bahwa ada risiko-risiko yang muncul. Bank BRI itu juga terdapat suatu risiko, contoh dari risikonya adalah cash collateral credit. Kira-kira kalian mestinya sudah tahu kan cash collateral credit itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi dari LC sendiri kira-kira ada yang tahu nggak LC itu apa? LC nggak ada? Ada yang tahu nggak? LC merupakan cara ya pembayaran internasional yang menjadikan dan memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Jadi biasanya pembayaran itu akan diterima setelah barang dan jasa dan berkas dokumennya itu dikirimkan ke luar negeri ataupun kepada pemesan. Nah, dalam hal ini, di dalam kasus dari Bank BNI itu sendiri, bahwa terdapat pembobolan. Jadi istilahnya ya tadi, dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan realita. Lalu tadi, cash collateral credit. Ya. Kalau kita mungkin awam ya dari istilah ini. Tetapi bahwa istilah ini adalah sama halnya dengan kredit, yaitu kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito atau giro atau tabungan di bank. Ya, ini biasanya diberikan berupa kredit produktif, kredit konsumtif, dan keunggulannya ini biasanya prosesnya cepat. Tetapi apa yang terjadi karena tidak adanya manajemen resiko yang baik, biasanya itu apa? Keseluruhan dari kasus-kasus ini itu terjadi karena dari eh, karena dari pemalsuan dari dokumen. Nah, untuk menanggulangi hal itu maka diperlukanlah dari manajemen risiko yang perbankan yang baik. Ya. Mandiri juga sama. Ya. Artinya bahwa itu semua terjadi memang karena tadi ketidakpatuhan dari proses SOP dan lain sebagainya dalam menerbitkan suatu produk perbankan. Lalu kira-kira resiko apa yang dihadapi di dunia perbankan? Yang pertama adalah penyaluran dana yang salah sasaran. Jadi banyak yang salah sasaran. Contohnya apa? Misalnya kita ambil contoh adalah kredit-kredit yang salah sasaran. Kredit yang awalnya digunakan untuk pengajuannya investasi, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk konsumtif. Sehingga apa? Saat ditagih kreditnya macet ya. Saat macet ya maka akan terjadi kendala likuiditas dalam perbankan itu. Berikutnya adalah kinerja SDM yang buruk. Ini juga penting bahwa perbankan ini adalah diperlukan kontak langsung dengan nasabahnya. Jadi misalnya saya sebagai entah itu sebagai front office ataupun back office pasti akan berhubungan langsung dengan pelanggan. Saat terjadi suatu fraud di situ, fraud itu adalah kecurangan. Ya. Jadi saya bersekongkol dengan nasabahnya. Nah ini salah satu dari ciri dari SDM yang buruk biasanya. Nah, tetapi makanya di dalam dunia perbankan saat kalian memasuki dunia perbankan akan diikuti pula dengan pelatihan-pelatihan SDM yang akan kalian dapatkan di dalam menjadi pekerjaan sebagai perbankan itu. Kondisi perekonomian makro yang buruk. Jadi perbankan ini juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kondisi makro di suatu perekonomian negara. Karena apa? Karena memang seluruhan uang itu ya ada di perbankan. Kita menabung di bank, dari bank tersebut lalu disetorkan ke Bank Indonesia, ya. Lalu dari Bank Indonesia mengelola, dari bank penyalurnya juga mengelola. Kondisi kredit, kondisi tabungan masyarakat itu semuanya bisa terkontrol dan juga dilihat di bank. Berikutnya adalah persaingan yang semakin ketat antara lembaga perbankan. Jadi setiap lembaga perbankan memberikan
kemudahan-kemudahan. Tujuannya apa? Untuk bisa bersaing. Contohnya apa? Banyak lembaga perbankan yang dengan mudah mengeluarkan, katakanlah adalah kartu kredit misalnya. Nah ini apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan nasabah pertama, meningkatkan tingkat transaksi ya, yang digunakan perputaran velocity of money-nya dari bank itu sendiri. Ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk bisa survive. Karena tidak sedikit pula perbankan di Indonesia yang justru kolaps akibat kalah bersaing dengan bank lain. Ya, contohnya apa ya? Contohnya banyak sih. Ada beberapa bank yang kolaps dan bahkan tidak berkembang. Dulu apa ya? Bank Lipo, Bank Nobu Bank, ya, artinya bahwa ada beberapa perbankan yang memang tidak mampu bersaing ya dibandingkan dengan perbankan-perbankan besar yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh BRI, BRI di setiap BRI menawarkan kemudahan di setiap desa bahkan ataupun di kecamatan ya sorry di setiap kecamatan hampir di seluruh Indonesia itu pasti ada yang namanya Bank BRI. Itu salah satu kemudahannya. Bahkan mereka memiliki satelit sendiri ya digunakan untuk aktivitas dari perbankan mereka sendiri. Berikutnya adalah perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi. Saat ini perbankan juga harus meningkatkan teknologinya. Apabila perbankan hanya mengandalkan sisi tradisionalnya ya, setor uang ataupun transfer harus ke bank ya, tidak punya ATM, katakanlah ATM-nya juga tidak berchip, katakanlah mudah dibobol dan lain sebagainya. Ini tentu harus dipikirkan oleh perbankan untuk bisa tetap survive dan kompetitif. Berikutnya adalah definisi risiko perbankan dan persepsi. Jadi ada beberapa risiko perbankan dan persepsi. Salah satunya adalah tingkat ketidakpastian dan net return yang akan terjadi. Lalu the likely swing of profit which is caused by interest rate movement, foreign exchange, payment, teknologi, extra. Artinya apa? Bahwa faktor-faktor seperti ya contohnya ini tadi ya foreign exchange, jadi lalu payment, teknologi ini juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dari perbankan di suatu negara. Di Indonesia menurut saya sudah cukup baik ya. Karena apa? Karena Indonesia sudah mampu menerapkan berbagai macam fitur-fitur perbankan yang tidak kalah dengan di luar negeri. Ada beberapa fitur-fitur yang sama dan juga memiliki kemudahan. Saat ini kita transfer bank ke luar negeri bisa dengan mudah dan cepat melalui perbankan yang ada di Indonesia. Kalau dulu kan via Western Union ataupun mungkin bukan via Valen ya, melalui beberapa aplikasi ataupun beberapa vendor dari pentransferan dari uang itu sendiri. Berikutnya adalah resiko perbankan dan persepsi ketiga dalam merupakan perubahan negatif yang mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui. Artinya apa? Bahwa perubahan-perubahan itu akan bisa mengarah yang positif dan mengarah yang negatif. Saat apa? Saat kemajuan, misalnya tadi contohnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu bisa dijadikan suatu aset ya. Aset kenapa ya? Karena apa? Karena kita tidak perlu menambah jumlah karyawan, kita tidak perlu menambah jumlah ATM katakanlah karena kita memakai mobile banking. Itu tuh salah satu wujud nyatanya ya. Bahwa saat ini kita ingin store uang, ya, kita ingin menabung uang kita kan tidak perlu kan harus ke teller, tetapi bisa melalui merchant-merchant ataupun melalui cash deposit ataupun cash deposit ATM itu sendiri. Kita juga mentransfer tidak harus ke teller, kita melakukannya melalui SMS banking, mobile banking, internet banking dan lain sebagainya. Apabila itu tidak dilakukan di suatu perbankan, ya pasti perbankan itu tidak akan mampu bersaing, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini. Faktor potensial yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank. Ya. Jadi bukan karena apa ya? Karena memang bahwa kerugian keuangan pada modal bank ini akan menjadi risiko besar, akan menjadi suatu hal yang akan terjadi jika
faktor risiko dari perbankan tidak mampu dikelola dengan baik. Ya. Contohnya tadi sistem keamanan, ya, bahwa sistem keamanan saat ini tidak cukup hanya melalui satu tahapan saja. Ya. Saat ini tidak cukup dengan hanya mengandalkan ATM. Makanya saat ini ATM menggunakan ATM yang berchip. Ya. Karena apa ya? Karena memang dirasa akan lebih aman dibandingkan ATM yang sebelumnya. Sudut pandang terhadap risiko perbankan. Risiko adalah multidimensional dan risiko saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan saja. Lanjut untuk golongan dan jenis risiko dari perbankan. Yang pertama adalah risiko operasional. Jadi dalam operasional perbankan itu memiliki risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perbankan. Risiko hukum ini juga akan terjadi saat apa? Saat ada kelalaian dari pihak perbankan terhadap pelayanan dari kepada nasabahnya. Lalu risiko reputasi saat hukum itu terjadi, maka apa? Reputasi dari perbankan itu akan hancur. Ya. Kita memiliki beberapa contoh ya bahwa reputasi suatu bank itu penting sekali. Mungkin saya ingin sedikit cerita bahwa setiap tahunnya perbankan itu memiliki ajang bergengsi, di mana ajang ini adalah ajang salah satunya adalah layanan ibaratnya. Jadi bank mana yang memiliki layanan yang terbaik, yang akan memberikan manfaat dan pelayanan servis yang maksimal terhadap nasabahnya. Dan itu diukur, ada angkanya. Saat angkanya menempati peringkat atas maupun peringkat bawah, itu akan menjadi suatu reputasi dari perbankan itu dipertaruhkan. Makanya apa? Kalau kalian misalnya di beberapa perbankan, nggak ada perbankan itu yang, ya Pak, masuk Pak, silakan Pak. Ya, mau apa Pak? Nah, itu nggak ada. Pasti selamat siang, selamat malam. Selamat malam nggak ada ya. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu dan sebagainya. Itu wujud dari pelayanan yang berujung pada reputasi. Jadi saat itu salah ya, ibaratnya dalam melayani nasabahnya itu kasar dan lain sebagainya, ini risiko reputasinya itu juga besar. Risiko kepatuhan ini juga penting ya, bagaimana proses prosedur perbankan itu dijalankan. Saat kita hutang, pengen mengambil hutang di bank, apa yang akan kita lakukan yaitu melengkapi persyaratannya. Saat tidak lengkap ya maka kita tidak akan bisa di ACC dari utang kita. Nah, itu adalah wujud dari kepatuhan. Tetapi apabila tidak patuh ya ada satu syarat yang krusial itu dihilangkan katakanlah. Ya, maka ya itu tadi, tetapi tetap diluluskan ya akan terjadi fraud itu tadi. Dalam istilah perbankan adalah fraud. Jadi kecurangan dari perbankan ya. Berikutnya adalah resiko kredit, itu bisa merupakan dilihat jenisnya adalah dari resiko likuiditas. Jadi likuiditas dari suatu perbankan ini sangat-sangat diperlukan dan penting sekali. Karena apa? Ya, karena perbankan itu ya hidup karena mereka itu liquid ya. Mereka itu mampu untuk bisa mengembalikan, memutar uang mereka untuk melaksanakan ataupun melakukan kegiatan. Berikutnya risiko pasar tadi adalah risiko strategik. Tergantung dari posisi bargaining mereka ya, bargaining position mereka seperti apa ya. Jadi tadi ada perbankan yang fokus pada kredit, ada perbankan yang fokus pada jumlah tabungan yang mereka harus bisa dapatkan. Nah, ini tergantung dari strategi dari perbankan itu sendiri. Di antara ketiga golongan dan jenis risiko perbankan di atas, mana yang berakibat kerugian terbesar ya? Menurut kalian risiko yang mana kira-kira? Mungkin sambil saya perkenalan ini ya, sambil kira-kira dari tadi ya ada risiko apa namanya? Risiko risiko Nah, ini siapa ini ya? Mbak Mbak siapa ya ini ya? Mbak Agesti. Ya, halo Mbak Agesti ada ya di sini ya? Kira-kira Mbak, Halo Pak. ketiga golongan resiko ya ini ya tadi ya golongan resiko. Ya.
Oke. Resiko operasional tidak itu masa kira jadi terhadap kondisi itu resiko yang mana Mbak? Menurut saya resiko likuiditas, Pak. Resiko ya? Halo? Ya, resiko ya? Likuiditas ya? karena ya likuiditas itu kan kemampuan bank untuk memenuhi memenuhi aset seperti aset-aset gitu loh Pak, kemampuan Ya, ya. bank dalam meyakinkan customernya juga kan harus butuh likuiditas yang cukup. Oke, ya. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Gesti atas pendapatnya. Dan menurut saya juga semuanya resiko itu memiliki masing-masingnya memiliki dari dampak yang beragam ya. Ada yang tadi yang disampaikan ya paling penting yang menurut saya juga setuju apa yang disampaikan Mbak Gesti adalah liquidnya. Jadi mau dia patuh, mau dia excellence dalam melayani, tetapi apabila kreditnya macet sehingga tidak liquid, dia tutup. Nah, ini yang malah justru menjadi masalah ya, sehingga liquid ini yang menjadi faktor yang penting juga dari perbankan. Berikutnya kita ingin membahas satu persatu dari resiko-resiko yang tadi sudah disampaikan, yaitu resiko operasional itu dapat mengancam dari modal bank. Resiko operasional juga merupakan akar penyebab dari semua kerugian derivatif yang besar. Resiko operasional adalah penyebab utama kebangkrutan dalam industri perbankan. Dan regulator merencanakan meminta bank-bank untuk menyisihkan modal guna menutupi kerugian operasionalnya. Kalau kita bisa ambil contoh risiko yang paling besar, kita ambil contoh di beberapa kasus terakhir ya adalah Bank Permata itu ya. Jadi Bank Permata itu sendiri memiliki kendala dari karena apa? Karena memang tidak memiliki cadangan modal untuk menutupi kerugian. Jadi setiap perbankan menerapkan bunga itu bukan berarti mereka itu menarik keuntungan semata, tetapi mereka juga memperhitungkan dari setiap risiko yang akan terjadi pada mereka. Ketika risiko operasional terjadi, itu dapat terjadi di seluruh organisasi pada front office dan back office. Dapat terjadi pada aktivitas sebelum, selama, dan setelah penyelesaian dari transaksi bisnisnya. Jadi setiap saat ya dari resiko operasional ini bisa terjadi atau tidak ada kaitannya dengan aktivitas langsung. Penyebab risiko operasional adalah SDM, teknologi, proses, dan peristiwa-peristiwa eksternal. Yang pertama, kita bicara tentang SDM. Kira-kira penyebab dari risiko operasional yang diakibatkan oleh SDM itu adalah akibat dari availability, yaitu keserakahan, lalu skill, training, motivation, attitude. Artinya apa? Bahwa availability, keserakahan. Jadi dalam hal ini ya SDM ini juga perlu diberikan pelatihan dari manajemen risiko itu sendiri yang dilihat dari keserakahan misalnya. Kenapa kok serakah ya? Kadang pelaku perbankan itu ya orang yang berkecimpung dan memang gerak-geriknya itu ya di sekelilingnya itu uang, ya kan. Saat mereka itu muncul ya, sifat keserakahannya ya pasti akan terjadi suatu fraud tadi yang sudah saya sampaikan dan akan menjadi masalah. Jadi kayak ibaratnya mungkin kalau di sini yang bank yang besar ya BCA ya, kalau di Magelang ya ada BCA, ada BRI, dan ada Bank Jateng. Tiga bank itu ya kalau kita bisa ambil contoh yang paling besar. Dan saat ketiga bank itu di setiap harinya ya itu di dalam brankasnya itu ada di kisaran 20 miliaran. Ya. Untuk apa? Ada jadi misalnya
mereka itu cadangan dari setiap harinya itu adalah 20 miliar. Lalu sisanya apabila ada uang 5 miliar di dalam berangkas akan disetorkan ke pusatnya. Jadi misalnya dari Magelang ya akan disetorkan ke Semarang. Kalau dari mana ya akan disetorkan ke kantor wilayahnya. Biasanya kan seperti itu. Nah, apabila itu terjadi kecelakaan ya maka akan membahayakan. Skill juga harus ditingkatkan dan training selalu diadakan. Berikutnya adalah teknologi, reliability, integrity, dan continuity ini juga penting. Artinya apa, Pak? Apakah teknologi itu reliable, artinya pas untuk diterapkan di dalam masyarakat. Kita bisa lihat ambil contoh dari tergantung dari pangsa kita seperti apa. Kalau tadi ambil contoh Bank BRI, kita ambil contoh ini ya. Tentu ya mobile banking itu ada, tetapi kemungkinan akan tidak sebermanfaat dan tidak sering digunakan sesering perbankan-perbankan yang memang pangsa pasarnya adalah bisnis. Katakanlah apa? Katakanlah misalnya adalah CIMB ataupun BCA itu sendiri biasanya akan lebih senang menggunakan teknologi-teknologi. Berikutnya adalah proses ya. Penyebab dari resiko operasional dilihat dari proses adalah prosedurnya. Apakah prosedurnya sudah berjalan dengan baik atau tidak? Lalu berikutnya adalah volume. Ya. Apakah di suatu cabang dari perbankan itu rame sekali, jangan ada cabang lain yang sepi. Biasanya akan menjadi tujuan dari penyalahgunaan ataupun tindak kejahatan. Contohnya apa? Saat kalian mengambil uang 5 juta ya sudah dikasih tellernya, dihitungkan tellernya baru meleng ini ya. Jadi mungkin baru lapar ya kan. Terus tiba-tiba uang 5 juta kalian berubah menjadi uang 10 juta. Karena apa yang dihitung bukan 50 ribuan tapi 100 ribuan. Kalian terima. Nah, itu secara tidak langsung itu ya kesalahan pertama tadi skill, kedua adalah prosedur ya. Prosedurnya apa ya? Mungkin ketidakfokusan dari tellernya. Tetapi apabila itu terjadi ya otomatis kalian juga tetap harus mengembalikannya ya kan. Karena apa ya? Karena memang apabila mereka melakukan kesalahan itu yang menjadi tanggung jawab mereka. Otomatis hari itu mereka akan tombok 5 juta rupiah ya kan. Jadi kita harus bisa mengembalikannya gitu. Peristiwa-peristiwa eksternal ya ini juga terjadi ya kerusuhan ataupun force major ya. Jadi beberapa resiko lain adalah pemalsuan tadi ya. Prosedur itu salah. Ternyata apa? Setelah kenal lama dari teller terhadap nasabahnya, ternyata nasabahnya itu membohongi tellernya ya. Tanda tangan di dalam ceknya itu beda dengan tanda tangan realnya ya. Padahal jadi pemegang ceknya itu bukan pemilik rekening aslinya dan mereka menandatangani secara palsu. Dan apabila itu terjadi ya kesalahan lagi kepada sistem dari perbankannya, bukan semata-mata memang tindak kejahatan saja dari si pelakunya, tetapi juga karena kelalaian dari banknya itu sendiri. Ini bentuk-bentuk resiko SDM ya, kurang motivasi, frustasi, jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban pekerjaan. Ya emang benar ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ya yang teller-teller itu cuma sedikit, tetapi yang nasabahnya itu antrinya bukan main ya. Bentuk-bentuk risiko teknologi ini juga sama. Teknologi itu membantu tetapi juga menjadi bahaya juga. Contohnya apa? Mudah sekali saat ini bisa adanya pembobolan perbankan. Oke, ini adalah risiko proses yang tidak tepat, pemberian pemenang yang tidak terkendali, dan lain sebagainya. Jadi itulah akhir dari pertemuan kita untuk materi pertama kali ini. Kalian nanti bisa lihat lagi pertemuan kali ini melalui Elita. Ya. Jadi nanti ada link di mana nantinya link dari Elita itu akan ngelink ke dalam video pembelajaran. Jadi setiap kali kita kuliah akan ada video pembelajaran. Ya. Jadi Zoom mungkin akan tidak tiap hari, tetapi tidak tiap saat, tetapi setiap saat insya Allah akan ada selalu video pembelajaran. Oke,
Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.